Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dalam masalah peringatan akan resiko dan bahaya daripada virus takfir, virus pemikiran pengkafiran kepada kaum muslimin yang merupakan pemikiran daripada sekte menyimpang Khawarij. Pada pertemuan yang sebelumnya, di sini perlu untuk kita tegaskan dan kita sampaikan bahwasanya apabila kita melihat seorang muslim, dia itu menunaikan sholat, kemudian juga menunaikan faraid atau faraidullah subhanahu wa ta'ala, menunaikan kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yastanib, menjauhi akan maharimah, hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, dan seterusnya, membangun masjid, menegakkan, membangun ma'had ilmiah, pesantren-pesantren ilmiah, kemudian ada seorang yang dia ini menganggap satu permasalahan ini, misalkan permasalahan A itu hak seperti ini, kemudian ternyata ada orang lain yang menyelisihi akan pendapat dia, ya, akan pendapat dia. Lah, seperti ini ternyata masalah itu memang masalah yang memang sudah diperdebatkan oleh para ulama. Wa ra'yu fihi bainal ulama, ya, pendapat ini adalah satu pendapat yang diantara para ulama sendiri itu sudah mukhtalaf, sudah diperselisihkan akan hukumnya. Saya ulangi, bahwa ada satu masalah, yang masalah ini sebenarnya sudah diperselisihkan hukumnya dengan para ulama sejak zaman dulu. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Baik ulama itu qadiman, para ulama yang telah pendahulu kita, baik dalam masalah iqraran wa ingkaran, dalam masalah menetapkan ataupun mengingkari. Kemudian sebagian orang yang terjangkiti virus Khawarij, misalkan dalam permasalahan itu mengikuti pendapat A. Nah, kemudian kaum muslimin ikut pendapat B, ikut pendapat B. Lah, ketika kaum muslimin itu menyelisih orang ini yang terkena virus Khawarij tadi, ya, yang mengikuti pendapat A tadi, sementara umat Muslim mengikuti pendapat B, maka ketika kondisinya seperti ini, kaum muslimin tidak mengikuti pendapatnya dan menyelisih akan sesuatu menjadi pendapatnya, itu kemudian orang ini semata-mata seperti itu, ya, kemudian melempar tuduhan kekafiran kepada kaum muslimin limujarrati mukhalafati ra'yik, sekedar kaum muslimin itu menyelisih pendapatnya, ya, menyelisih dalam pendapat masalah itu terhadap pendapatmu, pendapat dia, pendapat orang yang mengikuti paham Khawarij tadi. Ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan sekali seperti ini, dan itu banyak sekali. Jadi ada satu masalah yang itu sudah diperdebatkan ulama, ya, diperdebatkan ulama yang diklaim itu masalah akidah mungkin, padahal masalah akidah itu ada yang usul akidah, pokok akidah, ada yang furu akidah, ya kan? Apalagi kalau masalah itu diklaim sebagai masalah akidah, tapi sebenarnya itu masalah fiqhiyah, sudah diperdebatkan ulama, sudah diperselisihkan hukumnya dengan para ulama. Tapi kemudian kenapa ketika ada orang lain menyelisih pendapat dia, maka orang ini kemudian begitu mudah langsung mengkafirkan, memusyrikkan saudaranya sama muslim, memusyrikkan kaum muslimin, atau bahkan jumhur muslimin yang mungkin jumlahnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Itu baru yang di Indonesia, belum yang di luar Indonesia mungkin akan mencapai miliar atau mungkin lebih daripada itu. Cuma semata-mata menyelisih pendapat dia.
Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala di sini, perilaku seperti ini faqat qarafta 'azimatan wa naqra, maka sungguh engkau telah mendekati sesuatu yang besar, ya, atau bencana yang sangat besar. Azimatan naqra, kamu telah mendekati bencana yang sangat besar sekali dengan perilakumu seperti itu. Wa ataita amran iddan, dan kamu telah mendatangi satu perkara yang sangat mengerikan sekali, yang nahaka anhullahu subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kamu dari hal ini, melarang kamu dari melakukan perbuatan yang seperti ini. Ada seorang ulama di sini nukil oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu al-allamah al-imam as-sayyid Ahmad Mashhur al-Haddad rahimahullah. Beliau mengatakan, qala rahimahullahu ta'ala, wa qad in'aqada al-ijma'u ala man'i takfiri ahadin min ahli al-qiblati illa bima fihi nafyu sani'i al-qadiri jalla wa ala au syirkun jaliyun la yahtamilu ta'wilu au inkaru nubuwati au inkaru ma'ulima minad dini bid-darurah au inkaru mutawatirin au mujma'in alaihi daruratan minad din. Intaha kalamu. Beliau al-imam Syekh Ahmad Mashhur al-Haddad mengatakan, dan telah terjadi ijma', kesepakatan ulama muslimin, konsensus ulama muslimin akan terlarangnya mengkafirkan seorang dari ahli kiblat, mengkafirkan seorang dari ahli kiblat, maksudnya kaum muslimin, kaum mukminin, kecuali dengan apa? Dengan sebab sesuatu yang jelas, yaitu misalkan menolak akan as-sani al-qadir jalla wa ala, akan menolak keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, menolak adanya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni zat yang membuat, yang maha mampu, ya. Itu kalau seperti itu bolehlah dikafirkan kalau jelas-jelas menolak akan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ateis seperti misalkan seperti itu, atau mungkin melakukan satu kesyirikan yang jelas, yang tidak ada takwil, jelas-jelas kesyirikan, bukan sesuatu yang diasumsikan kesyirikan, diduga, diklaim sebagai kesyirikan, padahal itu bukan kesyirikan. Ini masalah lagi nanti. Jadi syirkun jaliyun la yahtamilu at-ta'wil, syirik jelas jali yang tidak mengandung takwil, adanya takwil kemungkinan lain, atau mengingkari nubuah, mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, atau mengingkari apa-apa yang telah diketahui termasuk dari agama secara pasti, atau mengingkari sesuatu yang mutawatir atau sudah disepakati ulama secara pasti bahwa itu bagian dari agama. Nah, kalau seperti ini dikafirkan silahkan, tapi faktanya bukan seperti itu. Hal-hal yang masih mengandung multitafsir, hal-hal yang mungkin deskripsi permasalahannya belum jelas, kadang malah membuat deskripsi sendiri, membuat gambaran sendiri, kemudian kaum muslimin dikafirkan dengan gambaran dia sendiri yang kaum muslimin tidak melakukan seperti itu. Maka di sini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian, ya, memberi hidayah kepada kita sekalian sebagai pengingat dan sebagai satu hal yang harus menjadi rem bagi kita, di mana Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semuanya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma." Barang siapa yang atau seorang yang mengucapkan kepada saudaranya ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Seorang yang melakukan seperti ini, maka resikonya sangat besar, resikonya sangat mengerikan sekali kelak di hari kiamat, karena orang yang sudah memvonis umat Islam, memvonis ahli kiblat sebagai orang kafir musyrik, maka itu harus dipertanggungjawabkan sampai nanti di hari kiamat, di yaumul hisab, ya. Kalau tidak terbukti, maka dia akan menjadi bumerang tuduhan itu kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu saya nasihatkan untuk diri kami pribadi dan juga semua kaum muslimin, siapapun di antara kalian
yang terjatuh kepada pemikiran ini. Mudah sekali, ambisi sekali, bernafsu untuk mengkafirkan kaum muslimin dalam perkara-perkara yang belum jelas, sebab-sebab yang masih mengandung banyak tafsir, masih mengandung banyak takwil, apalagi membuat diri sendiri untuk segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala.